Muda Australia didakwa memiliki pertalian darah yang membolehkannya mewakili Malaysia. Laporan daripada ESPN Asia memaklumkan bahawa Ryan lahir di Sydney namun memiliki pertalian darah yang membolehkannya untuk mewakili China dan Malaysia. Kapten B17 Australia ini masih belum membuat sebarang penampilan buat skuad senior Australia sambil masih belum memutuskan tentang masa depan karier antarabangsanya. Walau bagaimanapun, masih tidak dapat dipastikan sama ada Ryan berada dalam senarai 8 pemain warisan yang telah disenarai pendek oleh FAM setakat ini bagi mewakili Harimau Malaya. Lagi dan lagi para supporter timnas Malaysia mengklaim pemain yang akan segera bergabung dengan skuad Harimau Malaya. Kali ini Kapten U17 Australia diklaim memiliki darah keturunan negeri jiran dari kakeknya. Apa benda ni weh? Negara tetangga kita yang berjersey kuning rebutan pemain sama Cina. Buset dah guys. Wah gokil ternyata guys. Ternyata negara tetangga kita yang berjersey kuning ternyata bisa perebutan pemain juga cuy. Buset dah, emang bener guys ya. Saat ini emang negara Cina dan juga Malaysia sedang gencar-gencara gitu ya mencari pemain naturalisasi cuy. Kalau misalkan Cina untuk round ketiga, sedangkan kalau misalkan buat Malaysia untuk kualifikasi Piala Asia cuy. Buset dah nih guys ya, dari makan bola guys, Cina coba rampas calon pemain warisan Harimau Malaya. Gokil cok. Gokil hanya cuma merampas, berarti mewah nih guys ya. Ini pemain naturalisasinya mewah berarti cuy. Buset dah. Tapi guys, untuk saat ini pemainnya masih dirahasiakan guys. Masih dirahasiakan siapa gitu yang akan mendapatkannya gitu. Buset dah. Tapi kita doakan guys, semoga aja guys, semoga aja negara tetangga yang berjersey kuning aja lah. Jangan Cina coy, soalnya kita harus mengalahkan Cina nanti. Kita punya pemain keturunan, kau kena faham tau. Sebenarnya ada dalam, nak masuk dalam 10 ke 15 orang pemain keturunan kita yang banyak kat England. Sebenarnya banyak lagi. Kat England tu, kita ada satu perkampungan tau. Kita ada satu kelompok orang Malaysia kat situ yang dah lama dah duduk dari zaman sebelum kemerdekaan lagi. Diorang dah berkahwin, diorang dah ada anak, diorang cucu dah. Maknanya diorang punya, orang cakap, ramai. Kita ada pemain bola sepak England yang ramai, tapi cuma tak discover je. Ada yang kahwin dengan orang Arab, ada orang Malaysia tu kahwin dengan orang Arab, dengan orang England. Lepas tu ada orang kahwin dengan Pakistan, kahwin dengan orang England, kahwin dengan orang ni. Banyak. Tapi sebenarnya korang minat tak nak dengar pasal pemain keturunan Malaysia England ni? Itu aku tanya dengan korang kan. Sebenarnya kita ramai, tapi cuma diorang ni main kat Liga Division bawah aja. Korang nak ke? Kalau korang tak nak, aku boleh cerita, takut dah jadi bosan. Banyak main keturunan kita ni yang tahap diorang ni tak sampai pun kat Division 4-5. Diorang main kat Division 5-6. 4 tu kira, 3 tu kira rare lah juga. Ini aku nampak Richard Chin je lah yang seko boleh pergi Division yang 3 Championship tu. Dia, tapi tu dia dipinjamkan. Jadi dia padu juga lah. Richard Chin seorang je yang boleh pergi jauh kan. Kita tak ada satu keturunan yang pemain England yang boleh pergi jauh. Ini adalah salah satu alasan ya kenapa para netizen Malaysia ini mengklaim secara sepihak para pemain-pemain Eropa. Bahkan baru-baru ini Kapten U17 dari Australia diklaim memiliki darah keturunan dari kakeknya. Padahal belum ada kabar-kabar yang mengatakan jika pemain U17 Australia ini benar-benar memiliki darah keturunan dari negeri jiran. Belum ada guys. Jadi sepertinya FAM ini harus segera mempublik supaya tidak lagi menjadi bola liar di karangan para supporter timnas Malaysia. Malaysia kembali ngotot naturalisasi pemain kelas dunia. Kali ini rebutan dengan China. Upaya Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, untuk memperkuat tim nasionalnya melalui jalur naturalisasi tampaknya tak mengenal lelah. Meskipun seringkali berujung pada penolakan dan cemoohan dari berbagai pihak. Setelah sebelumnya gagal mendatangkan beberapa pemain berkualitas karena tak memenuhi syarat atau menolak bergabung. Kali ini Malaysia kembali membuat heboh dengan mengklaim salah satu kapten tim nasional Australia memiliki keturunan Malaysia. Kabar ini sontak menuai reaksi keras, baik dari penggemar sepak bola internasional maupun dari pihak terkait. Bahkan, dalam perkembangan terbaru, Malaysia tak hanya menghadapi penolakan, tetapi juga harus bersaing dengan China yang turut mengklaim pemain tersebut sebagai bagian dari keturunannya. Situasi ini menambah panjang daftar kontroversi terkait strategi FAM yang terus-menerus mencari pemain kelas dunia untuk diorbitkan ke timnas Malaysia.
meski seringkali berujung pada kegagalan. Naturalisasi, jalan pintas atau tanda kegagalan pembinaan. Strategi Malaysia yang terus mengandalkan naturalisasi pemain berbakat dari luar negeri kini mulai dipertanyakan. Bukannya fokus pada pembinaan pemain muda di dalam negeri, FAM justru sibuk mencari jalan pintas dengan merekrut pemain asing berdarah Malaysia, bahkan jika hubungan keturunannya sangat jauh. Dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia telah mencoba menggaet sejumlah pemain yang memiliki garis keturunan Malaysia, tetapi sebagian besar menolak karena lebih memilih membela negara kelahirannya atau negara dengan sistem sepak bola yang lebih maju. Meski mendapat banyak penolakan, Malaysia tampaknya tak jera dan tetap ngotot mencari pemain berkualitas dari luar negeri. Yang membuat publik semakin heran, FAM tampaknya tidak belajar dari pengalaman. Meski ditolak berulang kali, mereka tetap mencoba meyakinkan pemain luar negeri agar mau bergabung dengan Harimau Malaya. Tak jarang, usaha ini justru menjadi bahan tertawaan publik sepak bola internasional, karena dianggap sebagai bukti kelemahan kompetisi domestik Malaysia dalam mencetak pemain berbakat. Klaim terbaru, Malaysia vs China, rebutan pemain Australia. Baru-baru ini, Malaysia kembali membuat sensasi dengan mengklaim bahwa salah satu kapten tim nasional Australia memiliki darah Malaysia. Namun, langkah ini langsung mendapat penolakan dari pihak terkait. Bahkan China juga ikut turun tangan mengklaim bahwa pemain tersebut lebih layak menjadi bagian dari negaranya. Perebutan pemain ini semakin memperlihatkan betapa agresifnya Malaysia dalam mencari pemain naturalisasi, bahkan sampai harus bersaing dengan negara lain. Tak sedikit yang menilai bahwa Malaysia sedang berusaha menutupi kelemahan sepak bola mereka dengan mengandalkan pemain-pemain yang dibesarkan di luar negeri. Federasi Malaysia bermuka tembok dan tak punya malu. Strategi FAM dalam mencari pemain naturalisasi ini semakin menuai kritik pedas. Banyak yang menyebut mereka sebagai federasi bermuka tembok, karena terus berusaha mencari pemain asing meskipun seringkali mendapat penolakan dan ditertawakan. Bahkan, beberapa legenda sepak bola Malaysia sendiri telah menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap kebijakan ini. Mereka menilai bahwa kebijakan naturalisasi berlebihan hanya akan merusak perkembangan pemain lokal dan mencerminkan kegagalan sistem pembinaan di Malaysia. Namun, tampaknya FAM tak ambil pusing dengan kritik tersebut. Mereka tetap bersikeras melanjutkan upaya mencari pemain berbakat dari luar negeri demi memperkuat timnas Malaysia, meskipun berkali-kali mengalami kegagalan dan mendapat cemoohan dari berbagai pihak. Kesimpulan, sampai kapan Malaysia akan terus memaksa? Malaysia seolah tak ada kapoknya dalam mencari pemain naturalisasi berkualitas. Meski berulang kali ditolak dan menjadi bahan tertawaan, mereka tetap gigih memburu pemain keturunan dari negara-negara lain. Publik kini bertanya-tanya, sampai kapan Malaysia akan terus memaksa? Apakah mereka akan terus mencari jalan pintas tanpa membenahi kompetisi domestik dan pembinaan pemain muda? Yang jelas, jika FAM tidak segera mengubah kebijakan mereka, bukan tidak mungkin Malaysia akan terus menjadi bahan tertawaan di dunia sepak bola.